Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Myth Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini, kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit, matikan lampu. Pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia The Myth Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita, selalu ada sesuatu yang mengintai. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, berdirilah sebuah warung sederhana di tepi jalan raya. Warung itu diberi nama Warung Nasi Cumi Bu Yayu, sesuai nama sang istri pemiliknya. Pemilik warung tersebut adalah Pak Ilham, seorang pria berusia 62 tahun. Usianya memang sudah tidak muda lagi. Rambutnya banyak yang memutih, dan tubuhnya mulai bongkok dimakan usia. Namun semangatnya untuk bekerja keras masih ada, demi istri dan 5 anaknya. Warung itu sudah berdiri lebih dari 10 tahun, tapi tidak pernah benar-benar ramai. Pembeli yang datang hanya sesekali, kebanyakan orang lewat yang singgah karena lapar. Padahal Bu Yayu selalu memasak dengan sepenuh hati, menggunakan resep turun-temurun dari keluarganya. Cumi hitam khas Madura yang dimasaknya selalu gurih, namun tetap saja warungnya kalah jauh dengan warung di seberang jalan. Milik Pak Anton, warung Pak Anton selalu penuh, meja-mejanya jarang kosong. Bahkan sering terlihat antrean panjang sampai keluar warung. Mobil dan motor berjejer parkir di depan, membuat jalanan macet kecil setiap sore. Sementara di warung Pak Ilham, hanya ada 1-2 orang pembeli yang duduk dengan wajah datar. Kadang malah kosong sama sekali. Hal ini membuat hati Pak Ilham terbakar iri. Ia sering berdiri di depan warungnya, menatap ke arah seberang dengan tatapan tajam, melihat bagaimana Pak Anton melayani pembeli dengan senyum lebar. Seakan hidupnya tidak pernah kekurangan. "Kenapa warung kita sepi terus ya?" tanya Bu Yayu suatu malam ketika warung sudah tutup. Tangannya sibuk mencuci piring yang hanya berjumlah sedikit. "Apa masakan kita kurang enak? Atau harga kita terlalu mahal?" Pak Ilham yang sedang duduk sambil merokok hanya mendengus kesal. "Masakanmu enak, Yu. Harga kita juga lebih murah dari punya Anton itu. Tapi entah kenapa, orang-orang lebih suka mampir ke warungnya daripada ke tempat kita. Aku curiga dia itu pakai cara-cara yang tidak wajar." Bu Yayu terdiam. Hatinya tidak tenang mendengar perkataan suaminya. "Maksud, pesuci?" Pak Ilham tidak menjawab. Ia hanya menghembuskan asap rokok ke udara, matanya masih menatap seberang jalan. Dalam hatinya, rasa iri makin menebal. Ia merasa dirinya jauh lebih pantas sukses ketimbang Pak Anton. Bukankah ia sudah bekerja keras siang malam? Bukankah ia sudah berusaha dengan jujur? Tapi kenapa hasilnya selalu mengecewakan? Sementara itu, anak-anak mereka mulai mengeluh. Anak sulungnya, yang baru masuk kuliah, sering meminta uang tambahan. Anak kedua butuh biaya sekolah. Anak ketiga, keempat, dan kelima masih kecil, sering menangis minta jajan seperti teman-temannya. Namun, Pak Ilham hanya bisa memberi seadanya. Suatu malam, setelah selesai menghitung uang hasil warung yang tidak seberapa, Pak Ilham duduk termenung. Tangannya gemetar, matanya memerah, dan hatinya penuh amarah. "Yu," katanya dengan suara berat, "kalau terus begini, kita tidak akan bisa bertahan. Hutang makin menumpuk, anak-anak butuh makan, dan warung kita hampir tutup. Aku tidak bisa diam lagi." Bu Yayu menatap wajah suaminya. Ada ketakutan dalam hatinya. "Jangan lakukan hal aneh-aneh. Ya, rezeki sudah ada yang atur. Kalau kita sabar, pasti ada jalan." Tapi kata-kata istrinya itu hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dalam benak Pak Ilham sudah mulai tumbuh satu pikiran gelap, mencari jalan pintas. Ia teringat bisikan orang-orang tua di kampung tentang dukun di desa sebelah yang bisa membantu usaha dagang menjadi laris, asal berani memenuhi syarat. Malam itu, ketika semua anak sudah tidur, Pak Ilham keluar rumah sendirian. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang sepi, diterangi lampu jalan yang redup. Dalam hatinya hanya ada satu tujuan, menemukan jalan pintas menuju kesuksesan. Meskipun harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Dan sejak malam itulah, hidup keluarga Pak Ilham perlahan mulai berubah. Dari sebuah keluarga sederhana yang hidup pas-pasan, menuju jalan penuh kegelapan yang akan menjerumuskan mereka semua. Hari-hari terus berlalu, tapi warung nasi cumi milik Pak Ilham tetap sepi. Kadang dalam sehari hanya laku 5 porsi. Bahkan ada hari di mana tidak ada satupun pembeli yang masuk. Sementara itu, warung Pak Anton di seberang jalan selalu ramai seperti pasar. Lampu terang, musik dangdut kadang diputar, dan suara pembeli bercampur tawa terdengar sampai ke rumah Pak Ilham. Pemandangan itu membuat hati Pak Ilham semakin panas.
Ia sering duduk di kursi bambu depan warungnya, merokok sambil memperhatikan bagaimana orang-orang berbondong-bondong ke warung Pak Anton. Ada rasa sakit yang menyesakkan dadanya, seolah dirinya tak dianggap sama sekali. "Kenapa semua orang lebih memilih dia, Yu?" katanya suatu sore pada istrinya, dengan suara yang bergetar menahan marah. "Padahal masakan kita lebih enak. Lebih murah juga! Apa orang-orang itu sudah buta rasa?" Bu Yayu yang sedang menyiangi cumi hanya bisa diam. Ia tahu suaminya semakin gelap hati. "Sabar, ya. Rezeki sudah ada yang ngatur. Jangan sampai iri membuat kita salah langkah." Namun, kalimat itu hanya membuat Pak Ilham makin kesal. Ia merasa istrinya terlalu pasrah. "Sabar, sabar. Aku sudah sabar bertahun-tahun, Yu. Tapi, apa hasilnya? Anak kita tetap susah, kita tetap miskin, dan Anton itu makin kaya." Pak Ilham membanting gelas di meja, membuat Bu Yayu terlonjak kaget. Tatapan Pak Ilham tajam, penuh dendam. "Kalau aku biarkan, warung kita akan mati, Yu. Aku tidak mau lihat anak-anak kita kelaparan lagi." Malam itu, setelah warung ditutup, Pak Ilham berjalan keluar sendirian. Ia tidak langsung pulang ke rumah, melainkan menuju sebuah warung kopi di pinggir desa. Di sana ia bertemu dengan seorang pria tua yang dikenal sering memberi kabar-kabar mistis. Orang tua itu dipanggil Mbah Darto, seorang tetua desa yang suka bercerita tentang hal-hal gaib. Pak Ilham duduk di sampingnya. Setelah basa-basi sebentar, ia langsung to the point. "Mbah, saya mau tanya, benar gak kalau ada cara biar warung bisa ramai?" "Cara? Lewat dukun." Mbah Darto menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Hahem, jadi sampean sudah kepikiran ke arah sana ya, Hamhe? Manusia memang kalau sudah didesak kebutuhan, pikirannya gelap. Tapi saya bilang, jalan itu bukan jalan yang main-main. Kalau sampean berani, sampean harus siap bayar harga." "Bayar harga?" tanya Pak Ilham. "Ya, pesugihan itu nggak ada yang gratis. Ada tumbalnya, ada aturan yang harus dipenuhi. Kalau sampean ingkar, hidup sampean bisa lebih sengsara dari sekarang." Pak Ilham terdiam. Kata-kata itu menancap di kepalanya. Tapi, di sisi lain, bayangan wajah anak Kanania yang sering meminta uang jajan membuat hatinya semakin gundah. Mbah Darto kemudian memberi sebuah petunjuk. "Kalau sampean betul-betul mau, datanglah ke hutan kecil di ujung desa Banyuwangi. Di sana ada orang pintar, namanya Mbah Karjo. Orang itu bisa bikin warung sepi jadi ramai. Tapi ingat, jangan sampai menyesal setelah masuk ke jalan itu." Sepulang dari warung kopi, Pak Ilham tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Bu Yayu melihat suaminya gelisah. "Kamu habis dari mana ya? Kenapa wajahmu tegang begitu?" tanyanya pelan. Pak Ilham tidak menjawab. Ia hanya menghisap rokok dalam-dalam, lalu menghembuskannya ke langit-langit rumah. Dalam kepalanya hanya ada satu pikiran, mencari Mbah Karjo dan meminta warungnya dibuat ramai. Namun, ada satu hal yang juga menghantui pikirannya Saira Tambol. Ia belum tahu tumbal apa yang akan diminta. Hatinya sedikit bergetar, tapi rasa iri kepada Pak Anton membuat keraguannya hilang perlahan. "Aku harus lebih besar dari Anton," gumamnya lirih. Apapun caranya. Malam itu, dendam telah benar-benar menguasai hati Pak Ilham. Ia tidak lagi peduli dengan peringatan istrinya atau kata-kata bijak orang-orang begini. Satu-satunya jalan keluar adalah menyingkirkan Pak Anton dan menjadikan warungnya sendiri pusat perhatian. Langkah kakinya sudah mengarah ke jalan gelap yang penuh dengan darah, tumbal, dan kutukan. Sebuah keputusan yang akan mengubah hidup seluruh keluarganya selamanya. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Mbah Darto, pikiran Pak Ilham semakin tidak tenang. Setiap kali melihat warung Pak Anton yang ramai pembeli, hatinya semakin panas. Malam-malamnya dilalui dengan gelisah. Rokok habis sebungkus, sementara tidurnya hanya sebentar. Akhirnya, pada suatu malam yang sunyi, ia nekat pergi ke hutan di ujung desa Banyuwangi. Hutan itu dikenal angker oleh warga sekitar, terutama saat malam hari. Banyak orang bilang pernah melihat sosok hitam besar berjalan di antara pepohonan, atau mendengar suara perempuan menangis di tengah hutan. Namun, semua itu tidak membuat Pak Ilham mundur. Dengan langkah berat, ia masuk ke dalam hutan, hanya berbekal lampu senter kecil. Suara jangkrik dan burung malam bersahut-sahutan menambah rasa seram. Daun-daun kering berderak di bawah kakinya. Sesekali angin berhembus dingin, membuat bulu kuduknya meremang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ia mencium bau menyengat seperti dupa yang terbakar. Ia mengikuti bau itu sampai akhirnya menemukan sebuah gubuk reot di tengah hutan. Atapnya hampir roboh, dindingnya dari anyaman bambu, dan di depan pintu terlihat sesajen berupa kemenyan, bunga, serta darah ayam yang masih basah. Disitulah ia bertemu dengan seorang lelaki tua berwajah keras. Tubuhnya kurus,
kulitnya legam dan matanya tajam seperti menembus jiwa. Dialah Mbah Karjo, dukun yang disebet-sebet oleh Mbah Darto. Kowe sing jeneni Ilham. Suara Mbah Karjo berat, parau, tapi penuh wibawa. Pak Ilham menunduk hormat. Inggih Mbah, saya datang ingin minta bantuan. Warung saya sepi, kalah dengan pesaing. Saya ingin warung saya ramai, seperti milik orang-orang sukses. Apa Mbah bisa membantu? Mbah Karjo tersenyum tipis, namun senyuman itu membuat suasana semakin menyeramkan. Gampang kalau cuma pengen rame. Tapi opo kowe siap nampa syarat-syarat pesugihan iku ora ono sing gratis. Kabeh ono tumbale. Pak Ilham menelan ludah. Tumbal? Maksudnya apa Mbah? Niho, jawab Mbah Karjo singkat sambil menyalakan dupa. Asap putih mengepul, membuat suasana gubuk semakin sesak. Sampeyan kudu nyediake tumbal saka darah dagingmu dewe. Salah siji anakmu kudu diserahke. Mengkoi syarat utama nenek pengen rejeki lancar lan warungmu dadi wes laris. Pak Ilham terdiam, wajahnya tegang, tangannya gemetar. Bayangan wajah anak Anania muncul satu persatu di pikirannya. Namun, rasa tamak dan dendam di hatinya terlalu besar. Ia merasa kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Apa, kalau saya lakukan itu, warung saya pasti ramai? Tanya Pak Ilham. Suaranya bergetar rek mengrem. Sampean bakal sugih, aiso buka cabang nang endi-endi, wong-wong bakal ngelirik kowe karo ngeluh. Nanging nanek kowe nolak yo wis, tali away. Ojo sambat nenek uripmu tetap sengsara, jawab Mbah Karjo dengan tatapan menusuk. Hening sejenak. Dalam hati Pak Ilham berperang antara cinta seorang ayah dan ambisi seorang pria tua yang ingin kaya raya. Tapi amarah dan iri yang menumpuk bertahan-tahan membuat pikirannya semakin gelap. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Saya setuju Mbah. Mbah Karjo mengeluarkan sebuah mangkuk besar berisi cairan hitam pekat. Ia menyuruh Pak Ilham meneteskan darah dari jarinya ke mangkuk tersebut. Setelah itu, ia membaca mantra panjang dengan bahasa Jawa kuno. Suara mantra itu berat, bergetar seakan memanggil sesuatu dari alam lain. Tak lama kemudian, angin berhembus kencang masuk ke gubuk. Api lilin bergoyang-goyang, asap kemenyan semakin tebal, dan terdengar suara tawa menyeramkan entah dari mana. Pak Ilham merinding tubuhnya koko, namun ia tidak bisa mundur lagi. Mulai saik kowe wes dadi bagian saka perjanjian iki, kata Mbah Karjo dengan suara menggelegar. Siji anakmu kudu dadi tumbal secepatnya. Sabanjure, saben malam Jumat Kliwon, kowe kudu nyediake beras kanggo wong miskin, supaya ora ana sing curiga. Lan seben mendekati malam satu suro, kowe kudu nyediake panganan utawa rokok gratis kanggo wong-wong sing jupuk iku bakal dari tumbal selanjutnya. Pak Ilham mendengarkan dengan wajah pucat. Ia sadar dirinya baru saja menjual masa depan keluarganya pada kekuatan gelap. Namun, di balik ketakutan itu, hatinya juga dipenuhi harapan baru, bahwa mulai besok warung nasi cuminya akan penuh sesak pembeli. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan membawa bencana besar, bukan hanya bagi pesaingnya, tapi juga bagi keluarganya sendiri. Sejak malam itu, langkah hidup Pak Ilham sudah benar-benar berubah. Ia pulang dari gubuk Mbah Karjo dengan wajah pucat, tapi matanya berbinar aneh campuran antara rasa takut dan nafsu besar akan kekayaan. Di rumah, Bu Yayu sempat curiga melihat suaminya datang larut malam dengan bau kemenyan menempel di bajunya. "Sampean dari mana ya?" tanya Bu Yayu dengan suara bergetar. Pak Ilham hanya menggeleng. "Ora usah takut. Sing penting mulai besok, warung kita bakal rame, kita bakal sugih." Bu Yayu semakin cemas. Hatinya merasa suaminya sudah terjerumus ke jalan yang tidak wajar. Tapi ia hanya bisa diam karena tahu suaminya keras kepala. Beberapa hari kemudian, Pak Ilham kembali menemui Mbah Karjo. Kali ini bukan hanya untuk memperkuat pesugihannya, tapi juga untuk melenyapkan rasa iri yang sudah membakar hatinya bertahun-tahun, Mbah. Katanya dengan nada dingin, "Saya tidak hanya ingin warung saya ramai, saya ingin Anton itu hancur. Saya ingin dia dan keluarganya menderita, biar dia tidak bisa lagi pamer dagangan di depan saya." Mbah Karjo tersenyum seram. "Hei, gampang. Nek mong nyantet wong, iku perkara sepele. Tapi ngerti, kabeh ana tumbale. Wong sing kowe pateni bakal dadi gantine kekuatanmu. Kau saya." Pak Ilham mengangguk tanpa ragu. Saya lakukan, Mbah." Mbah Karjo segera menyiapkan media santet, boneka jerami kecil, jarum panjang, dan kain hitam. Ia membaca mantra dengan suara lirih tapi mencekam, lalu menusuk boneka itu berkali-kali. "Wong sing jenange Anton, saiki yuribeh tak seret," gumamnya dengan nada mengerikan.
Pak Ilham hanya duduk di sudut gubuk. Tubuhnya gemetar, tapi matanya penuh kepuasan. Ia merasa sebentar lagi dendamnya akan terbalas. Namun, beberapa hari setelah santet dilancarkan, Pak Anton justru masih terlihat sehat-sehat saja. Warungnya tetap ramai, senyumnya tetap lebar saat melayani pembeli. Hal ini membuat Pak Ilham semakin geram. Ia kembali menemui Mbah Karjo. "Kenapa Anton masih segar bugar, Mbah? Bukannya sudah disantet?" Mbah Karjo menghela napas panjang. Rupanya Anton juga punya pegangan. Pasti dia juga dijaga dukun lain. "Santetku ketahan. Tapi tenang, hem duken-duken. Rendahan gak ada apa-apanya dibanding aku. Nek kowe pengen menang, kudu ritual luwih gede." Pak Ilham langsung setuju. Malam itu juga, Mbah Karjo melakukan ritual besar. Seekor kambing hitam disembelih, darahnya dipakai untuk memperkuat santet. Mantra dilantunkan lebih panjang. Suara gaib terdengar bersaut-sautan, dan angin malam berhembus kencang seperti badai. Pak Ilham yang ikut duduk di dalam ritual itu sempat melihat bayangan hitam besar keluar dari kegelapan. Bayangan itu berjalan pelan, matanya merah menyala, lalu menghilang ke arah rumah Pak Anton. Tak butuh waktu lama, kabar buruk datang. Anak pertama Pak Anton tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan setiap malam ia menjerit seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Tak hanya itu, istrinya juga ikut sakit. Tubuhnya lemah, sering muntah darah, dan wajahnya pucat pasi. Pak Anton panik, ia segera memanggil dukunnya untuk melawan serangan gaib tersebut. Ritual demi ritual dilakukan di rumahnya, tapi kekuatan yang menyerang mereka terlalu kuat. Santet dari Mbah Karjo jauh lebih sakti daripada dukun langganan Pak Anton. Dalam beberapa minggu, satu persatu anggota keluarga Pak Anton tumbang. Ada yang mati dengan tubuh membiru, ada yang meninggal dengan wajah penuh ketakutan seolah melihat hantu. Hingga akhirnya, Pak Anton sendiri ditemukan tak bernyawa di ruang tamunya kabar cremation. Pak Anton dan keluarganya menyebar cepat ke seluruh kampung. Banyak yang bilang mereka mati karena disantet orang, tapi tak ada yang tahu siapa pelakunya. Di balik kabar duka itu, hati Pak Ilham justru dipenuhi kepuasan. Ia duduk di depan warungnya sambil merokok, menatap bangunan warung Pak Anton yang kini kosong dan sunyi. "Rasak noton," gumamnya dengan senyum tipis. "Iki balasanmu, saiki giliran aku sing nguasai pembeli." Benar saja, sejak kepergian Pak Anton, warung Pak Ilham mulai ramai. Orang-orang yang biasanya makan di seberang jalan kini tidak punya pilihan lain selain mampir ke warung nasi cumi Bu Yayu. Di balik ramainya warung itu, ada aroma kematian yang belum hilang. Pak Ilham tahu, itu baru permulaan. Tumbal besar sudah ia berikan, tapi tumbal-tumbal lain masih harus terus dipenuhi. Perjanjian dengan Mbah Karjo belum selesai, malah baru saja dimulai. Warung nasi cumi milik Pak Ilham bener-bener mulai berubah. Setelah kematian Pak Anton dan keluarganya, warung itu tak pernah lagi sepi. Meja-meja yang dulu berdebu kini selalu penuh. Orang-orang bahkan rela antre untuk mencicipi nasi cumi hitam khas Bu Yayu. Dari luar, semua tampak biasa saja. Orang hanya melihat bahwa warung Pak Ilham tiba-tiba mendapat keberuntungan besar. Namun, di balik itu, ada syarat-syarat mengerikan yang harus ia penuhi agar pesugihannya tidak terhenti. Malam itu, Pak Ilham kembali mendatangi gubuk Mbah Karjo di hutan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara hewan malam seperti lenyap entah kemana. Saat ia tiba, Mbah Karjo sudah duduk bersila di depan dupa yang mengepulkan asap tebal. "Ilham," suara Mbah Karjo berat dan seram. "Sampean wis milih jalan iki. Tapi oho lali kabeh ana peraturan. Yen ora kau bekal selakedu." Pak Ilham menelan ludah, mencoba meneguhkan hati. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" Mbah Karjo menatapnya tajam, lalu berkata perlahan, "Syarat pertama, saben malam Jumat Kliwon, kowe kudu nyediake beras kanggo wong miskin. Ojo nganti bolong. Iki kanggo nutupi pesugihanmu. Ben wong-wong mikir kowe dermawan." Pak Ilham mengangguk. Memberi beras pada orang miskin bukanlah masalah baginya. Bahkan itu bisa membuat citranya baik di mata tetangga. Namun, Mbah Karjo belum selesai. Ia melanjutkan dengan suara lebih seram. "Syarat kedua, saben mendekati malam satu suro, kowe kudu nyediake panganan utawa rokok gratis. Sing jupuk panganan utawa rokok iku bakal dadi tumbal. Awalnya Doike mong bakal mimpi didatangi makhluk ireng, banjur bakal mati perlahan." Wajah Pak Ilham langsung pucat. Memberi makanan gratis? Itu terdengar ringan, tapi kalau orang yang mengambilnya akan dijadikan tumbal, berarti setiap pemberian itu sama saja seperti mengirim nyawa orang. Namun, ambisinya lebih besar daripada rasa takutnya. Ia hanya mengangguk. "Saya mengerti, Mbah. Syarat ketiga, saben tahun 2024 kudu ana tumbal gede. Nek orana sampean sing bakal ditarik dari kantine. Iki kudu sampean eling-eling," kata Mbah Karjo.
Suaranya bergetar seolah membawa kutukan. Pak Ilham merinding. Ia sadar, tumbal besar yang dimaksud adalah tumbal anaknya sendiri. Perjanjian awal itu sudah ia setujui, dan tidak mungkin ia tarik kembali. Beberapa minggu kemudian, Pak Ilham menjalankan syarat pesugihan pertamanya. Malam Jumat Kliwon, ia membawa beberapa karung beras dan memberikannya pada tetangga miskin. Orang-orang heran. Wah, Pak Ilham dermawan sekali. Padahal warungnya baru saja ramai, sudah mau berbagi, kata salah satu tetangga. Bu Yayu hanya bisa menunduk. Ia tahu apa maksud di balik kedermawanan itu. Hatinya perih, tapi mulutnya terkunci. Ia tidak berani menentang suaminya. Tak lama setelah itu, menjelang malam 1 Suro, Pak Ilham menaruh beberapa bungkus rokok di meja warung. Ia bilang pada pelanggan, silakan ambil gratis. Anggap saja rezeki. Beberapa pemuda langsung mengambilnya dengan senang hati. Mereka tidak tahu bahwa rokok itu adalah perangkap gaib. Malamnya, pemuda-pemuda itu mulai mengalami mimpi aneh. Dalam tidur, mereka melihat sosok besar hitam legam, matanya merah menyala, suaranya menggeram. Sosok itu mendekat, menatap mereka dengan tatapan haus darah. Beberapa hari kemudian, satu persatu pemuda itu jatuh sakit. Awalnya hanya lemas, lalu tubuhnya penuh lebam, dan akhirnya mereka meninggal dengan wajah pucat serta mulut berbusa. Warga bingung, menganggap itu penyakit misterius. Tidak ada yang menaruh curiga pada Pak Ilham. Malah, mereka semakin kagum karena Pak Ilham dianggap rajin berbagi. Seiring berjalannya waktu, warung nasi cumi itu semakin ramai. Hasil penjualan berlipat ganda. Dari hanya satu warung kecil, kini Pak Ilham mulai bisa menabung untuk membuka cabang baru. Namun, setiap kali malam Jumat Kliwon datang, ia tidak pernah lupa menyiapkan beras. Dan setiap menjelang malam 1 Suro, ia selalu menaruh makanan atau rokok gratis di warungnya. Setiap kali ada yang mengambil pemberian itu, Pak Ilham tersenyum tipis. Dalam hatinya ia tahu, nyawa mereka sebentar lagi akan menjadi tumbal bagi pesugihan warungnya. Namun, jauh di lubuk hati kecilnya ada rasa takut. Ia sadar, semakin banyak tumbal yang jatuh, semakin dalam pula ia masuk ke dalam kegelapan. Tapi untuk mundur, sudah terlambat. Ia sudah terikat perjanjian, dan ia tahu, jika suatu saat syarat itu gagal dipenuhi, nyawanya sendiri yang akan diambil. Kabar tentang warung nasi cumi milik Pak Ilham makin hari makin menyebar luas. Orang-orang dari luar kota pun mulai berdatangan. Aroma cumi hitam yang khas akan membuat siapa saja tergoda untuk datang kembali. Namun di balik kesuksesan itu, kejadian-kejadian aneh mulai muncul di kampung. Kematian misterius beberapa pemuda yang sempat mengambil rokok gratis dari warung. Pak Ilham meninggal secara tiba-tiba. Ada yang awalnya hanya mengeluh sakit kepala, lalu kejang-kejang di malam hari, dan tak pernah bangun lagi. Warga bingung, apa ini penyakit menular? Bisik-bisik terdengar di setiap sudut kampung. Namun, dokter yang memeriksa hanya menggeleng. Tidak ada tanda-tanda penyakit. Tubuh mereka seakan kehabisan energi. Semakin hari, jumlah korban bertambah. Selalu ada orang yang entah bagaimana terseret menjadi korban setelah berhubungan dengan warung Pak Ilham. Ada yang mengambil makanan gratis. Ada juga yang kebetulan numpang duduk lama di warung setiap korban sebelum meninggal. Selalu bercerita hal yang sama. Mereka bermimpi bertemu makhluk besar berkulit hitam legam, bermata merah, yang mencekik leher mereka hingga tak bisa bernapas. Kabar itu menyebar dari mulut ke mulut, membuat kampung semakin mencekam. Suatu sore, Bu Yayu sedang menata meja warung. Seorang tetangga, Bu Surti, datang dengan wajah pucat. "Yu, aku tak enak ngomong ini, tapi jangan marah." Orang-orang mulai ngomong, setiap kali ada yang dekat sama warungmu, sebentar lagi ada aja yang mati. Bu Yayu terkejut, tangannya gemetar saat memegang piring. Astagfirullah, jangan ngomong sembarangan, Bu. Itu semua musibah. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu tetangganya tidak sepenuhnya salah. Ia sendiri sering mendengar suaminya berbisik-bisik di malam hari. Seakan berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang terdengar suara berat, lirih, yang bukan suara manusia. Warga mulai waspada. Tapi karena nasi cumi Pak Ilham begitu enak dan harganya terjangkau, banyak orang tetap datang. Ketakutan bercampur dengan rasa ketagihan. Di sisi lain, anak sulung Pak Ilham, Dimas, mulai sering bermimpi buruk. "Ayah," katanya suatu malam dengan wajah pucat, "aku mimpi ada orang hitam tinggi besar masuk ke kamarku. Dia bilang, aku akan jadi gantinya suatu hari nanti." Pak Ilham terdiam, jantungnya berdetak kencang. Ia sadar, perjanjian pesugihan sudah mulai menuntut janji yang pernah ia ucapkan. "Tidak apa-apa, Nak. Itu cuma mimpi," jawabnya, mencoba menenangkan, meski dalam hati ia ketakutan setengah mati.
Buyayu yang mendengar pembicaraan itu hanya bisa menutup mulut sambil menahan tangis. Ia semakin yakin bahwa cepat atau lambat anaknya akan ikut terseret dalam kegelapan ini. Beberapa minggu kemudian, seorang pemuda bernama Wawan, salah satu pelanggan, tetap datang ke warung. Ia mengambil nasi cumi yang katanya diberi gratis oleh Pak Ilham. Dengan senyum lebar, Wawan makan lahap, lalu pulang dengan perasaan gembira. Namun, malamnya, jeritan terdengar dari rumah Wawan. "Ibu, tolong, ada yang mencekik aku!" teriak Wawan sambil kejang di lantai kamarnya. Ibunya berusaha menolong, tapi tubuh Wawan dingin, matanya mendelik dan busa keluar dari mulutnya. Keesokan harinya, kabar itu langsung mengguncang kampung. Orang-orang mulai menghubungkan semua kematian misterius dengan warung nasi cumi milik Pak Ilham. "Kenapa tiap kali ada makanan gratis di warung itu, selalu ada yang mati?" bisik seorang warga. "Aku mulai curiga, jangan-jangan warung itu pakai pesugihan," sahut yang lain dengan wajah ketakutan. Justru makin ramai. Orang-orang luar kampung datang berbondong-bondong. Bahkan ada yang bilang, kalau tidak makan di warung itu, rezekinya seret. Beberapa warga kampung mulai menjauh, tapi arus pengunjung dari luar desa terus berdatangan. Pak Ilham tersenyum puas melihat larisnya dagangan. Meski di dalam hatinya, bayangan makhluk hitam legam itu selalu menghantuinya. Ia tahu, setiap piring nasi yang ia sajikan bisa jadi berarti tumbal baru, dan perjanjian itu tidak bisa dihentikan. Buyayu hanya bisa menahan rasa takut. Di malam-malam tertentu, ia mendengar suara menyeret rantai di halaman rumah. Terkadang, ada bau anyir darah yang menyengat, padahal tidak ada apa-apa di luar. Semua itu menjadi tanda bahwa pesugihan yang mereka jalani mulai menagih lebih dari sekadar syarat kecil. Semakin hari, suasana kampung makin mencekam. Satu demi satu orang yang pernah bersentuhan dengan warung nasi cumi milik Pak Ilham mengalami nasib yang sama. Mimpi buruk, tubuh melemah, lalu meninggal secara mengenaskan. Orang-orang yang dulunya semangat makan di warung itu mulai takut, terutama warga kampung sendiri. Hanya orang luar desa yang masih ramai berdatangan, karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah ketegangan itu, keluarga Pak Ilham mulai merasakan tanda-tanda yang lebih mengerikan. Mimpi anak-anak kedua. Rara, yang baru berusia 14 tahun, tiba-tiba menjerit di tengah malam. Buyayu berlari ke kamarnya, mendapati anaknya menangis ketakutan. "Ada apa, Nak?" tanya Buyayu sambil memeluknya. Dengan tubuh gemetar, Rara berkata, "Aku mimpi, Bu, ada sosok hitam besar berdiri di pintu kamar. Dia panggil namaku. Katanya, waktuku sebentar lagi." Air mata Buyayu langsung mengalir deras. Ia teringat mimpi yang dulu diceritakan Dimas, anak sulungnya. Kini giliran Rara yang mendapat pertanda. Hatinya bergetar, apakah ini tanda tumbal yang diminta pesugihan sudah mulai menagih anak-anak mereka? Pak Ilham yang mendengar dari luar kamar hanya terdiam. Rokok di tangannya jatuh ke lantai. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi biasa. Namun, ia berusaha menenangkan dengan suara bergetar. "Sudahlah, itu cuma bunga tidur. Jangan dipikirkan." Tapi dalam hatinya, ia tahu bayangan kematian sudah semakin dekat dengan keluarganya sendiri. Tidak hanya anak-anak, warung nasi cumi itu pun mulai dipenuhi kejadian aneh. Pernah suatu sore, saat pelanggan sedang makan, lampu warung padam seketika. Gelap gulita, hanya terdengar suara orang mengunyah dan sesekali kursi bergeser. Ketika lampu menyala kembali, beberapa pelanggan pucat pasi. Salah seorang pemuda berteriak ketakutan, "Tadi aku lihat ada tangan hitam panjang menyendok nasi dari panci." Pelanggan langsung kabur berhamburan. Tapi anehnya, keesokan harinya, warung tetap ramai kembali, seolah rasa takut mereka hilang begitu saja. Begitu mencium aroma nasi cumi, Buyayu semakin tidak tenang. Ia sudah berkali-kali meminta Pak Ilham berhenti. "Ya, hentikan semua ini. Aku tak, anak-anak kita bisa jadi korban. Apa kamu tega melihat mereka dijadikan tumbal?" Pak Ilham menatap istrinya dengan mata merah. "Kalau aku berhenti, kita akan kehilangan segalanya. Kita akan kembali miskin, dihina orang-orang. Kamu mau itu terjadi? Lebih baik miskin daripada kehilangan anak-anakmu sendiri," teriak Buyayu dengan suara serak. Namun, Pak Ilham mengabaikannya. Keserakahan sudah menguasai hatinya. Malam Jumat Kliwon, seperti biasa, Pak Ilham membagikan beberapa karung beras kepada warga miskin. Tapi kali ini, warga mulai berbisik-bisik di belakangnya. Kenapa tiap Jumat Kliwon dia selalu bagi-bagi beras? Kayak ada maksud lain. Aku dengar katanya dia pesugihan. Makanya warungnya ramai dan orang-orang mati bergiliran, meski tidak ada yang berani menuduh langsung. Namun bisikan itu semakin lama semakin menyebar. Di sisi lain, keluarga Pak Anton, saingan lamanya yang dulu sempat diserang santet, memang sudah hancur. Namun,
Ternyata beberapa orang kepercayaan Pak Anton yang selamat, kini diam-diam mulai mencari tahu siapa dalang dari semua kematian misterius di kampung. Bayangan bahwa rahasia kelam Pak Ilham bisa terbongkar semakin nyata. Suatu malam, Dimas kembali bermimpi buruk. Kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Ia melihat ayahnya menyerahkan sebuah piring berisi nasi cumi ke makhluk besar berkulit hitam legam. Makhluk itu tertawa keras, suaranya menggelegar. Waktumu sebentar lagi, anak manusia. Janji harus ditepati. Tumbal dari darah dagingmu sendiri. Dimas terbangun dengan keringat dingin. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berlari ke kamar orang tuanya. Ayah, aku nggak mau mati. Yah, tolong hentikan semua ini, teriaknya. Bu Yayu langsung menangis mendengar perkataan anaknya. Ia semakin yakin tumbal yang diminta adalah anak-anak mereka. Namun, Pak Ilham hanya bisa duduk terpaku, wajahnya pucat pasi. Ia tahu, cepat atau lambat, perjanjian itu akan menagih janji yang ia ucapkan di hadapan Mbah Karjo. Sejak malam itu, suasana rumah keluarga Pak Ilham tidak pernah tenang lagi. Anak-anak sering terbangun karena mimpi buruk. Bu Yayu semakin diliputi ketakutan, dan Pak Ilham mulai dihantui rasa bersalah bercampur dengan keserakahan. Kematian sudah semakin dekat, hanya tinggal menunggu giliran, dan kampung pun mulai menaruh mata curiga ke arah mereka. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar. Angin berdesir kencang membuat daun pisang di halaman rumah Pak Ilham bergesekan. Suaranya seperti bisikan-bisikan halus yang menakutkan. Di dalam rumah, suasana semakin mencekam. Anak-anak Pak Ilham berkumpul di ruang tengah bersama Bu Yayu. Wajah mereka pucat, seolah mereka semua sudah merasakan firasat buruk yang semakin dekat. Sementara itu, Pak Ilham mondar-mondar, rokoknya tidak habis-habis, tangannya gemetar. Pikirannya penuh dengan kebimbangan. Ia tahu waktunya sudah tiba janji pesugihan yang ia ucapkan dulu di hadapan Mbah Karjo kini harus dibayar dengan tumbal darah dagingnya sendiri. Tengah malam, suara ketukan keras terdengar di pintu belakang rumah. Dag dag duk. Suara itu membuat semua orang terlonjak. Bu Yayu berlari memeluk anak-anaknya. Pak Ilham berjalan pelan menuju pintu. Kakinya terasa berat, seperti dipaksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat pintu dibuka, tidak ada siapapun di luar. Hanya angin dingin yang menyusup masuk, membawa bau amis darah yang menusuk hidung. Tiba-tiba, dari arah halaman, muncul bayangan besar tinggi, hitam, matanya merah menyala. Suara beratnya menggema di telinga Pak Ilham. Sainie, tumbal dari darahmu sendiri harus kau serahkan. Jika tidak, kau yang akan kuambil lebih dulu. Pak Ilham, jangan sekarang. Beri aku waktu lagi. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Makhluk itu tertawa, suaranya menggelegar. Waktumu habis. Malam ini, satu dari anakmu harus ikut denganku. Tak lama setelah itu, Dimas anak sulung tiba-tiba menjerit di ruang tengah. Tubuhnya kejong-kejong, matanya mendelik, dan ia seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Masya Allah, Dimas, Bu Yayu berteriak histeris, berusaha meraih anaknya. Tapi tangan Bu Yayu justru terdorong keras, seakan ada kekuatan gaib yang menghalanginya. Anak-anak lain menangis ketakutan, memanggil-manggil kakaknya. Pak Ilham hanya bisa berdiri terpaku, air matanya jatuh, tapi kakinya seolah dipaku ke lantai. Ia tahu inilah harga yang harus ia bayar. Dalam hatinya ia berteriak ingin menolong anaknya, namun tubuhnya seakan dikendalikan oleh kekuatan hitam. Dimas sempat memandang ayahnya. Air mata mengalir dari sudut matanya. Dengan suara terbata-bata ia berbisik, "Ayah, kenapa?" Detik berikutnya, tubuh Dimas terkulai lemas. Nafasnya terhenti, matanya terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Tangisan Bu Yayu menggema di seluruh rumah. Ia meraung sambil memeluk tubuh anaknya yang dingin. "Ilham, apa yang sudah kau lakukan? Kau tega membiarkan anakmu sendiri mati. Apa ini semua harga yang kau kejar?" Pak Ilham tidak menjawab. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun di balik itu ada rasa puas bercampur ngeri. Ia tahu, dengan tumbal itu pesugihan akan semakin kuat, dan warungnya akan semakin ramai. Namun, di balik kepuasannya, ada rasa bersalah yang menghantam batinnya. Bayangan wajah Dimas saat mengucap ayah, kenapa, akan terus menghantui hidupnya. Rahasia yang mulai tercium kematian Dimas tentu saja menggemparkan warga kampung. Ishak, orang-orang berdatangan ke rumah Pak Ilham. Mereka melihat jenazah Dimas terbujur kaku. Tetangga berbisik-bisik, kenapa mati mendadak? Katanya semalam sehat-sehat saja. Ini sama persis kayak orang-orang yang mati setelah makan dari warungnya itu. Aku yakin keluarga ini ada main dengan hal-hal gaib. Pak Ilham mencoba menenangkan dengan alasan bahwa Dimas terkena penyakit mendadak. Namun, tatapan warga penuh curiga.
Kabar miring mulai semakin kuat, dan nama Pak Ilham semakin buruk di telinga kampung. Ironisnya, setelah kematian Dimas, warung nasi cumi Pak Ilham justru semakin laris. Pelanggan datang berlipat ganda, bahkan sampai rela antre panjang. Pak Ilham membuka 2 cabang baru, lalu 3, hingga akhirnya 4 cabang dalam waktu singkat. Uang mengalir deras. Rumahnya direnovasi jadi lebih megah. Namun, semua itu tidak bisa menutupi luka di hati Bu Yayu dan anak-anak lain yang kehilangan kakak mereka. Bu Yayu semakin membenci keputusan suaminya. Setiap kali melihat wajah Pak Ilham, yang ia lihat bukan lagi sosok suami, melainkan iblis yang menyerahkan darah dagingnya demi kekayaan. Malam semakin larut, hujan deras belum juga berhenti. Di kamar, Bu Yayu berdoa sambil menangis, memohon pada Tuhan agar melindungi Anokanania yang tersisa. Sementara itu, Pak Ilham duduk sendirian di ruang tamu. Wajahnya muram, namun ada senyum tipis yang menyeramkan. Ia tahu pesugihannya semakin kuat, tapi ia juga sadar, tumbal berikutnya pasti akan segera ditagih. Dan kali ini, mungkin lebih dari 1 anak yang harus dikorbankan. Sejak kematian Dimas, suasana rumah Pak Ilham tidak pernah sama lagi. Bu Yayu semakin murung. Anak-anak yang tersisa selalu ketakutan setiap malam. Dan tetangga makin yakin bahwa keluarga itu menyimpan rahasia kelam, meski warung nasi cumi semakin ramai. Bahkan sudah memiliki 4 cabang di beberapa kota Jawa Timur. Namun bisikan-bisikan tentang pesugihan semakin keras terdengar. Suatu malam, beberapa warga berkumpul di rumah Pak RT. Mereka membicarakan kejadian aneh yang terus menimpa kampung, sejak warung Pak Ilham maju pesat. Sejak warung itu ramai, banyak orang mati mendadak. Dan kematian mereka aneh. Selalu setelah makan di sana, kata Pak RT dengan wajah serius. Iya, aku juga dengar. Anaknya sendiri mati mendadak tanpa sakit. Itu pasti tumbal, sahut Bu Surti dengan suara lirih. Kalau kita diam saja, bisa-bisa kita semua jadi korban berikutnya, teriak seorang bapak muda dengan penuh emosi. Akhirnya, warga sepakat untuk mencari bukti. Mereka tidak mau lagi hidup dalam ketakutan. Sementara itu, di rumahnya Pak Ilham semakin resah. Ia tahu pesugihan sudah menuntut tumbal baru. Malam satu suro semakin dekat malam di mana perjanjian gaib akan ditagih dengan keras. Malam itu, ia menyalakan kemenyan di ruang belakang. Bau asap memenuhi rumah. Bu Yayu yang melihat langsung menegurnya dengan tangisan. Ilham, hentikan semua ini. Kau sudah bunuh anakmu sendiri. Apa kau mau anak-anak kita habis satu persatu? Pak Ilham menatap istrinya dengan mata merah menyala. Time you. Kalau aku berhenti, semuanya akan hancur. Aku lakukan ini demi keluarga. Demi keluarga? Atau demi perut serakahmu sendiri? Teriak Bu Yayu sambil berlari memeluk anak-anak. Makhluk hitam yang dulu menampakkan diri kini muncul lagi di sudut ruangan. Suaranya menggema, janji harus ditepati. Ilham, malam ini tumbal berikutnya. Bu Yayu berteriak, tidak, ambil aku saja, jangan anak-anakku. Makhluk itu tertawa. Bukan kau yang dijanjikan, tapi darah dagingnya sendiri. Pak Ilham, kali ini ia sadar, ia sudah terlalu jauh. Namun, sebelum ia bisa menolak, tiba-tiba pintu rumah digedor keras dari luar. Ah Ilham, kami tahu kau pelihara pesugihan, teriak suara-suara dari luar. Pak Ilham terkejut. Warga ternyata sudah berkumpul dengan obor dan bambu di tangan. Mereka sudah tidak tahan lagi melihat kejadian-kejadian menyeramkan yang terus terjadi. Pak Ilham panik. Ia berusaha menenangkan makhluk gaib yang berdiri di belakangnya. Tunggu, jangan ambil sekarang. Tunggu. Namun makhluk itu justru semakin marah. Tubuhnya membesar, memenuhi ruangan, matanya merah menyala, suaranya seperti guntur. Janji tidak bisa ditunda. Kau sudah memilih jalan ini, dan akhir hidupmu sudah dekat. Saat warga berhasil mendobrak pintu rumah, mereka dikejutkan dengan pemandangan mengerikan. Pak Ilham melayang di udara. Tubuhnya terjerat rantai hitam tak terlihat. Sementara makhluk besar berkulit hitam berdiri di belakangnya. Bu Yayu dan anak-anak menjerit histeris. Warga ketakutan. Beberapa langsung berlari mundur. Namun sebagian tetap menonton dengan wajah pucat. Pak Ilham menjerit sekeras-kerasnya. Tolong. Tapi tubuhnya dipelintir ke arah belakang. Tulangnya patah satu persatu dengan suara krek-krek yang membuat bulu kuduk merinding. Darah muncrat dari mulut dan matanya. Makhluk itu menarik jiwa Pak Ilham dengan kasar. Sementara tubuhnya jatuh ke lantai dalam keadaan mengenaskan, mata melotot. Lidah terjulur. Dan wajahnya membiru penuh ketakutan. Warga hanya bisa menutup mulut. Tak sanggup menahan rasa ngeri. Setelah kejadian itu, warung nasi cumi Pak Ilham langsung sepi. Semua cabang yang ia buka bangkrut dalam hitungan minggu. Tak ada lagi yang berani makan di sana. Warga akhirnya sadar, kesuksesan Pak Ilham memang bukan dari kerja keras, melainkan dari jalan hitam yang menelan tumbal nyawa,
Bu Yayu dan anak-anaknya memilih meninggalkan kampung dengan penuh rasa malu dan trauma. Mereka hidup miskin kembali, namun setidaknya selamat dari kutukan pesugihan yang telah merenggut suami sekaligus ayah mereka. Kisah Pak Ilham menjadi cerita kelam yang terus dikenang oleh warga kampung. Setiap kali ada orang yang ingin cepat kaya dengan jalan pintas, orang-orang tua selalu memperingatkan, ingatlah kisah Pak Ilham dan warung nasi cuminya. Pesugihan memang bisa memberi harta, tapi ujungnya pasti berakhir dengan darah, air mata, dan kematian. Malam satu suro selalu jadi pengingat bahwa ada harga mahal di balik keserakahan manusia.